Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga ya. Nah, pagi ini saya mau mengucapkan selamat datang di Chan Medan dan juga Chan Indonesia IGTV Live bersama duo AHA, Ayu dan Hendrik Tanuwijaya. Nah, kita tuh berharap bahwa Benar-benar. talk bisa memberikan banyak aha moment gitu ya buat teman-teman semuanya. Kalau nggak ada aha moment juga nggak apa-apa, yang penting talk show-nya berfaedah dan bermanfaat ya. Nah, biasanya kalau duo aha ini ketemu, biasanya kita akan membahas mengenai mindfulness dan juga mental health issue biasanya gitu. Dan tema pada pagi hari ini adalah menata raga, jiwa melega. Duh, menarik sekali ya. Jadi um, untuk tahu lebih banyak apakah keduanya itu terkait satu sama lain atau sebenarnya terpisah-pisah gitu, atau yang mana sih sebenarnya yang lebih penting gitu. Jadi kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber kita yang sudah ada di atas ini ya. Tapi sebelumnya ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu karena pasti banyak yang nggak tahu juga ya. Saya Ayu, saya yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Uh, dan saya adalah seorang Chan practitioner dari Jakarta, tapi saat ini saya sedang bekerja sebagai konsultan di salah satu United Nations agency yang based di Bone, Sulawesi Selatan gitu. Jadi finger cross ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus until the end of the talk show. Terus terus juga boleh nih Semoga. teman-teman semuanya yang dari terutama Chan practitioner yang ada di Makassar atau di Toraja atau di Bone gitu ya, coba chat atau komen di bawah gitu, siapa tahu kita bisa meet up. Karena masih boleh nih ketemu di sini 30 orang ya, kurang dari tiga Ya. puluh orang, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan tentunya ya gitu. Oke, sekarang saatnya saya yang akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Siapa tak kenal dia, Seela. Bro Yuk. Hendrik Tantuwijaya. Jadi selalu senang ya kalau kita tuh ngobrol sama praktisi mindfulness gitu. Soalnya dari wajahnya aja tuh udah apa ya, shining, shimmering, splendid gitu. Wih. Baru nonton Aladdin. Dia dari wajahnya aja tuh udah apa, berbinar-binar gitu ya. Belum lagi nanti kalau ngobrol biasanya memberikan efek-efek ketenangan gitu. Nah, ini narasumber kita pagi ini yaitu Hendrik Tanuwijaya. Beliau adalah founder dari Mindful Project dari tahun 2017 sampai tahun 2020 kemarin. Dan itu adalah satu aktivitas, satu kegiatan yang menurut saya selalu bilang itu food for the soul. Setiap tahun sekali saya selalu ikut gitu, wajib ikut gitu. Terus beliau juga adalah mindfulness expert dan juga advisor untuk Relief. Beliau juga adalah yoga teacher, swasta yoga teacher, dan juga Chan practitioner dan fasilitator terutama di Surabaya. Dan di balik itu semuanya, beliau itu adalah seorang arsitek dengan spesialisasinya adalah Feng Shui base. Bener kan bro? Masih apal bro? Benar-benar mentap. Masih ingat ya memori Mindful Project bulan lalu. Ya. Jadi gimana bro? Kita udah ready? Udah siap? Oke, boleh. Thank you Ayu Gimana, for introduction-nya. gimana kabarnya bro? Sehat jiwa dan raga seperti tema kita pagi ini? Sehat, sehat semuanya. Cuma kan ada ombak-ombak dikit ya adalah. Oh iya, ya wajar ya. Sebagai manusia Wajar. wajar. Sip deh kalau gitu. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah tentang menata raga, jiwa melega gitu. Jadi boleh nggak dijelasin ke kita apa tuh cakupannya dari raga dan juga jiwa itu sendiri? Apakah mereka terpisah satu sama lain? Silahkan. Ya. Jadi ini jawaban dari saya sendiri. Jadi saya nggak nyontoh dari buku atau teori tertentu. Tapi yang saya lihat adalah seluruh pengalaman dari hidup saya ini. Yang kalau saya amati sebenarnya memang terdiri dari dua ini yang sebenarnya tidak terpisahkan antara jiwa dan raga. Jiwa bisa dibilang kesadaran kita yang bisa terdiri dari pikiran-pikiran yang muncul, perasaan-perasaan yang muncul, atau juga ketika kita mengenali adanya sensasi, kita sadar bahwa ada sensasi di tubuh. Nah, sensasi di tubuh ini merupakan satu jembatan juga akhirnya ke yang fisik gitu.
atau raga. Nah, raga di sini tentu adalah tubuh manusia kita saat ini. Tapi definisi saya perluas. Jadi apapun yang sebenarnya berkontribusi terhadap raga kita. Misalnya lingkungan, kita butuh makanan, kita butuh edukasi dan sebagainya. Dan kemudian hal-hal ini berkontribusi juga terhadap kita, maka dari itu tubuh. Ini bukan sekedar tubuh manusia kita aja yang satu orang ini, Hendrik ini, seperti ini dagingnya gitu, enggak. Tapi juga dengan lingkungan kita, dengan ruang di sekitar kita, dengan aktivitas yang sedang kita kerjakan, gitu. Misalnya pekerjaan apa, itu semua kan dilakukan dengan satu aktivitas tubuh yang tentunya juga diiringi dengan aktivitas jiwa. Maka dari itu keduanya saling berhubungan sebenarnya. Oke. Jadi apa tuh kaitannya antara menata raga dengan jiwa yang melega? Oke. Ya, jadi menurut saya untuk menata jiwa dan raga ini perlu bisa juga dimulai dari menata raga terlebih dahulu. Karena biasanya jiwa dan raga kita itu semacam kayak berantakan gitu. Atau bisa dibilang sedang terpecah kemana-mana gitu. Jadi kalau kita sedang terpecah kemana-mana itu kan kita kayak buram ya, nggak jelas ya. Seperti kalau kamar kita tidak tertata, kan kita rasanya bete kayaknya lihat kamar ini kok nggak karu-karuan. Terus tiba-tiba kalau kita ingin menemukan sesuatu, mencari barang yang penting, kalau semuanya berantakan kan kita jadi nggak bisa ketemu gitu. Nah sama ketika kita sedang hidup, ketika batin kita tidak tertata, raga kita tidak tertata, maka ketika kita ingin menemukan solusi, akhirnya kita juga nggak bisa ketemu gitu. Karena berantakan. Kita nggak tahu ini kayaknya aku pengennya apa ya, nggak ngerti gitu misalnya. Nah jadi menurut saya sangat penting, contohnya kalau kita dengar KonMari method gitu kan, Marie Kondo, gimana ternyata background dia juga spiritual sebenarnya. Kemudian dia juga menata ruang, ternyata bisa mengurangi stres kita, declutter dia ngomongkan. Nah itu juga sama ketika akhirnya dampak yang kita dapatkan otomatis ketika kita menata raga dan jiwa. Oke, jadi ketahuan ya kalau ya maksudnya kayak lega gitu, Ayu. Iya. Kalau ruang kita tertata rapi kan ruangnya cukup buat kita bergerak. Iya. Jadi ketahuan ya kalau misalnya jiwanya berantakan tuh bisa dilihat dari kamarnya ya. Boleh cek kamar masing-masing deh. Iya. Terus bro, gimana cara konkretnya gitu untuk menata raga? Oke, ya. Menata raga kalau saya mulainya itu dari yang paling kecil dulu adalah tubuh saya. Jadi misalnya makan nggak telat-telat, ada tertata. Lalu makan juga tidak sembarangan. Setelah kita tata konsumsi, kita tata kegiatan kita, aktivitas kita. Misalnya kalau nggak pernah olahraga, ya tentu tubuh kita berantakan lah, postur kita berantakan, otot kita mungkin keseleo di sana sini, lemah dan sebagainya. Tapi kalau kita tata itu, kita berikan kekuatan, kita berikan istilahnya rutinitas sehingga dia bisa membangun kekokohan untuk mensupport dari tubuh kita. Nah, maka kemudian perlahan raga kita akan tertata. Saya sendiri juga ngerasain bahwa ketika saya dulu jarang olahraga, postur bungkuk, itu lebih banyak stresnya sih. Karena saya merasa kayak kok suntuk banget ya gitu, kayak kaku semua badannya. Tapi ketika raganya mulai tertata, saya nafasnya juga enak gitu kan. Saya rasa saya itu kayak menghadapi dunia itu tidak begitu menutup diri gitu. Kalau orang bungkuk kan dia menutup diri. Kalau orang yang tegak kan dia apapun yang terjadi, please come in, I will facing it. Nah seperti itu. Tapi selain tubuh ini akhirnya kita juga mau yang lain, misalnya menata lingkungan sosialisasi kita. Nah ini kan sedang berhubungan nih aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita. Ya kita tidak berbincang-bincang dengan misalnya lingkungan yang menurut kita tidak kondusif bagi perkembangan kita, meskipun mungkin kita yang ngejudge itu toksik apa enggak gitu kan. Mungkin kita yang ngejudge gitu. Cuma nggak apa-apa, maksudnya kalau memang ada itu juga nggak ada masalah. Yang penting kita tahu bahwa intensi kita adalah untuk menata dulu gitu. Kalau misalnya ada judgement gitu, itu urusan nanti dulu.
Yang penting kita tata pada siapa kita bersosialisasi, Mhm. kapan kita bersosialisasi. Kadang ada orang yang bersosialisasi hampir tiap hari dengan siapapun, wah ini Ya. juga mungkin bisa menghabiskan waktu juga kan. Kemudian menata juga pekerjaan. Pekerjaan apa yang perlu dikerjakan. Mungkin kita merasa kayak, oh itu gajinya besar, saya langsung ambil aja. Nah ini kan ciri khas dari pikiran atau yang semuanya berantakan. Pokoknya asal ada kesempatan, kita ambil semua gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sepanjang kita bisa merapikannya. Tapi kalau jadinya malah kita ambil semua dan nanti berantakan, kita sendiri kewalahan. Nah akhirnya semuanya jadi nggak tertata lagi dan itu malah bikin stres. Iya, Oh, oke. Aku jadi ingat sih bro, ternyata memang terkait ya antara raga dengan jiwa. Jadi waktu itu aku pernah baca sih yang Blue Zones area itu. Jadi ada 5 Blue Zones area di 5 negara dan di 5 daerah yang setelah diteliti itu banyak sekali warganya di sana itu yang bahagia dan umurnya tuh lebih dari 100 tahun gitu. Itu ada di beberapa negara kayak di Amerika, di Jepang, di Costa Rica, di mana lagi ya? Di Greece, satu lagi ada di Italia gitu. Jadi ternyata setelah diteliti ternyata mereka itu mata pencahariannya banyak menggunakan fisik. Terus yang kedua mereka dietsnya itu plant based dan juga kayak real food gitu. Terus yang ketiga mereka itu kayak slow pace dalam kehidupannya, jadi lebih meditatif. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat spiritual gitu ya. Dan itu ternyata semuanya itu berkaitan sehingga membuat mereka tuh bisa panjang umur gitu. Dan katanya sih warga yang paling bahagia. Nanti teman-teman bisa cek mungkin ya di Google gitu. Ada daerah namanya Blue Zones gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang raga. Sekarang gimana caranya untuk bisa bikin jiwa itu melega? Oke, kita masuk lebih dalam ya. Iya. Oke. Ya. Jadi ini langsung tanya aja, ayo untuk jiwa melega gimana? Gitu maksudnya. Ya tentunya ketika segalanya berantakan, kan berarti kita perlu merapikan ya. Nah, perlu merapikan ini jadinya kita perlu meletakkan perhatian dulu. Kalau kita mau membuat jiwa kita lega, kita meletakkan perhatian dulu. Sebenarnya sebelumnya mungkin kita tidak meletakkan perhatian, misal pikiran kita ngawang kemana-mana, semburat kemana-mana gitu kan, jadi nggak ada jangkarnya. Sekarang kita ingin menjangkarkan batin kita ke aktivitas yang sedang kita kerjakan, ke ruang kita saat ini. Jadi kita benar-benar rasakan, oke, aku mau menata ini semua, aku bawa intensinya ke sini. Nah, sepanjang kita meletakkan perhatian atau intensi ini, kita sendiri tidak membuat sengaja membuat satu judgement. Terus kemudian, ini bagus di sini, ini bagus di sini, dan bagus di sana, ini jelek di sini, jelek di sana. Nanti jadinya malah kita terhanyut oleh arus pikiran kita sendiri. Jadi ketika menata, kita butuh memberikan ruang ke diri kita sendiri untuk istilahnya melihat dengan jernih sebenarnya apa yang perlu dan apa yang nggak perlu. Ketika kita melihat dengan tidak buru-buru menilai gitu kan, maka yang terjadi adalah satu perhatian yang lembut, tidak menghakimi, karena kita sendiri juga tidak terlalu sibuk menilai gitu kan. Jadinya kita tidak terlalu menggenggam ini harus beginiin dan ini harus dibegituin gitu. Jadi kita ya santai aja dalam menata sesuatu itu perlahan. Tadi yang Ayu bilang ternyata resep orang panjang umur itu slow pace misalnya. Nah, jadi dia menata aja perlahan, santai aja. Yang penting dia kenali bahwa barang ini mungkin cocok di sini, ini mungkin cocok di sana. Jadi kita menatanya in the spirit of curiosity gitu. In the spirit kita penasaran, mau belajar bagaimana sih cara menata yang baik. Jadi kita bukan dalam artian kita menatanya dengan attitude seperti oke, selama ini aku sudah buat berantakan, aku hari ini bertekad mau merapikannya dalam sehari. Terus kemudian dalam sehari merapikan terus kecapean sendiri. Nah, hal ini kan tentunya jadinya kontra ya. Jadi kita menggenggam cara kita sendiri untuk merapikan. Jadi kan kita menjadi satu genggaman baru lagi. Kita akhirnya sebelumnya menggenggam sesuatu yang berantakan,
sekarang menjadi menggenggam sesuatu yang harus rapi. Akhirnya kita sendiri sama-sama stres. Mungkin jadi lihat orang berantakan kita stres gitu misalnya. Jadi mudah bereaksi. Nah, yang kita mau bukan seperti itu. Tapi menata di mana kita sengaja memberikan space untuk kita perlahan dengan lembut kita tata perlahan sesuai pada tempatnya. Nggak perlu buru-buru. Oh, I see. Tadi itu kan dibahas ya mengenai kita tuh terlalu menggenggam atau attach gitu terhadap sesuatu, dan kita tuh akan lebih baik kalau kita bisa melepaskan atau let go gitu ya. Aku mau tanya sama Bro Hendrik, kenapa sih let go atau melepaskan itu satu hal yang penting gitu dalam hidup kita? Oke. Menurut saya kalau kita mau beristirahat gitu kan, nah kita butuh untuk let go. Maka ketika kita let go, tubuh kita dan jiwa kita mengambil waktunya untuk istirahat, maka hidup kita akan menjadi lebih sehat. Itulah mengapa pentingnya untuk let go. Contoh yang paling mudah itu adalah Anda tertidur. Kalau tertidur itu kan berarti kita kind of let go juga ya. Nah, kita let go lah. Nah, ketika kita let go, kita bisa sejenak istirahat dan tubuh kita juga berproses, jiwa kita berproses. Dan saya kemarin sempat lihat ada satu buku yang membahas tentang manfaat tidur gitu bagi kita. Nah, ternyata segitu banyak kan regulasi yang tercipta dari let go yang berupa tidur. I see. Iya, ngomong-ngomong tentang tidur tuh warga Blue Zones itu tidurnya ini loh tepat waktu. Jadi mereka jam 9 udah tidur dan harus 8 jam, 7 sampai 8 jam. Jadi apakah kita cukup teman-teman semuanya tidurnya? Nah, tadi terkait dengan let go itu ya, Bro, gimana sih caranya untuk kita bisa let go? Oke, ya. Sebenarnya apapun caranya itu sah-sah saja gitu. Banyak macam gitu kan. Kemarin Ayu sempat mention ada self healing, ada expressive writing. Ya kita bisa aja let go bukan dengan cara seperti itu. Misalnya kalau saya mungkin kalau mau let go ke I hit the gym. Oh, oke. Atau some people ya kalau di Surabaya lagi tren di Jakarta sepedaan gitu. Atau running, everything can gitu kan. As long as we are moving. Kenapa? Karena ketika kita menggenggam sesuatu, energi kita itu sebenarnya stuck, ya kan? Nah, ketika stuck kita perlu melakukan aktivitas yang bisa membuatnya mengalir lebih jauh. Nah, ketika kita mengalir lebih jauh, otomatis apa yang terjadi di tubuh dan jiwa kita kan lebih terregulasi. Nah, seperti itu. Yang penting adalah menurut saya lebih ke sikapnya. Apakah Anda menggenggam sesuatu yang Anda lakukan? Kalau attitude-nya adalah self-healing ini Anda genggam, saya self-healing ini, kalau pakai self-healing ini saya harus sembuh, saya mau sembuh dalam waktu secepat-cepatnya. Justru malah nggak bekerja kan, self-healingnya, apapun metodenya ya. Kita butuh kerelaan, kita butuh kelegaan di sana, supaya segala aktivitas yang kita lakukan itu mendukung satu pelepasan dari diri kita. Gitu. Jadi menurut saya cara apapun itu lumrah, gitu kan? Seperti kayak tidur misalnya, kita sendiri punya sebenarnya innate quality atau kesadaran alamiah untuk relax, untuk bisa let go. Contohnya tadi seperti saya sebutkan, tidur, ada ngapa-ngapain berarti bisa let go kan? Nah, separah-parahnya mungkin seseorang insomnia atau apa sebagainya, suatu saat pun dia bisa melepas. Karena memang nggak bisa, karena naturnya di hidup manusia ini ada kalanya memang melepas gitu. Ada kalanya memang pergi, saatnya memang sudah terurai gitu. Sama seperti seseorang ketika sudah pada waktunya meninggal. Dan yang kedua yang paling nyata mengapa kita meditasi menggunakan napas, karena apakah kita bisa menarik napas terus menerus? Kan otomatis akan menghembuskan napas. Jadi dalam setiap tarikan dan hembusan nafas ternyata kita selalu let go. Otomatis malah nggak usah kita suruh lagi, udah let go. Nah, yang perlu adalah membiasakan diri kita untuk kita
familiar dengan kesadaran let go yang sudah kita miliki ini. Karena kebanyakan dari kita hanya membiasakan diri di kesadaran yang berupa genggaman atau menggenggam sesuatu. Jadi rasanya pengen dapat sesuatu. Jadi mungkin kalau kemarin waktu meditasi Chan itu kan dikatakan bahwa kalau kita nafas masuknya lebih panjang gitu, lebih panjang banget gitu, berarti kita ada keserangan gitu, katanya seperti itu. Jadi kan terlihat bahwa ketika nafas masuk itu kita ingin menggenggam, hanya menggenggam, tapi toh tidak bisa kita genggam, akan terhembus. Jadi menurut saya apapun yang terjadi, biarkan saja itu terjadi. Kalau Anda tidak bisa menerima ya sudah, tidak perlu berusaha diterima, tidak perlu berusaha di apapun, tidak perlu berusaha ini, hanya sekedar letakkan. Ya mungkin kata-kata usaha sebenarnya tricky ya, karena usaha itu menjadi bisa artinya sama dengan aktivitas gitu. Tapi bagi saya mungkin kata-kata yang lebih tepat adalah usaha yang ngoyo, karena hampir semua kalau kita berpikir tentang usaha itu pasti ada imprint bahwa usaha itu sesuatu yang ngoyo gitu kan. Nah, kita kayak punya background seperti itu. Jadi menurut saya bukan seperti itu kinerjanya. Jadi apapun itu kita kembali familiar dengan sikap let go yang sudah kita ada di kesadaran kita. Oke. Jadi memang nature-nya ya, kayak misalnya nafas kita juga itu ada tempat masuk, keluar gitu, dan juga ya memang ya natural gitu. Memang melepaskan itu adalah suatu hal yang natural. Cuman kadang-kadang memang kita terlalu menggenggam ya. Ya bayangkan aja kalau kita terus nahan gitu ya, nahan nafas. Ya. Iya kan? Kan nggak enak kan? Betul. Muka merah. Betul, iya. Oke. Saya juga jadi ingat sih bro, jadi terkait dengan self-healing atau cara kita untuk let go, juga ada beberapa coping mechanism gimana caranya kita untuk kayak menyelesaikan masalah gitu. Jadi ada 2 tipe biasanya orang ya, ada emotional focus coping, ada yang problem focus coping. Nah kalau yang emotional focus coping tuh adalah orang-orang yang kalau misalnya ada masalah, emosinya dulu yang diberesin gitu. Ya misalnya, saya salah satunya sih, kayak misalnya tidur dulu, terus abis itu makan dulu, nge-gym dulu gitu misalnya. Jadi diberesin dulu emosinya sampai emosinya itu stabil, baru kita bisa menyelesaikan masalah. Ada tipikal orang yang problem fokus coping, jadi nggak akan bisa selesai kalau misalnya problemnya itu belum selesai gitu. Ada beberapa orang. Bro Hendrik yang mana nih tipenya? Saya kayaknya ada sedikit lah dari semuanya. Dari semuanya ya. Iya memang ada kombinasi dari itu sih. Ya. Nah, terkait dengan pekerjaan nih bro, gimana caranya kita itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, tapi nggak attach gitu. Gimana jadi caranya? Mungkin sama kaitannya dengan tadi ya, Ayu bilang problem solving. Iya. Karena kalau di dunia profesional tentu kita bikin problem solving kan. Iya. Cuma nggak ada masalah kita solving the problem. Tapi kadang itu kita gemesnya tuh. Gemesnya kalau nggak nge-solve itu yang jadi problem. Iya. Karena seolah-olah kita harus bisa untuk nge-solve. Ini sama juga dengan goal. Jadi kan dalam pekerjaan kita punya target, punya goal. Sebenarnya ada yang salah. Kita nggak apa-apa bikin goal. Itu juga salah satu aspek dalam menata batin kita, menata raga kita. Jadi kita tahu kan, kita breakdown mau ngapain aja langkah-langkahnya. Kalau kita sudah punya goal. Jadi itu membantu kita juga sebenarnya meregulasi di hidup kita. Tetapi goal ini juga akhirnya kita juga jangan berpikir bahwa goal ini sesuatu yang pasti. Karena ketika kita menilai goal ini sebagai sesuatu yang pasti, harus seperti itu, maka ini juga Anda mulai menilai goal Anda sendiri. Yang terjadi bukan sikap pembelajar lagi. Belajar untuk mencapai goal bukan seperti itu. Akhirnya Anda malah kepikiran tentang goalnya. Karena Anda berpikir bahwa itu suatu kepastian, suatu keharusan. Padahal apapun itu nggak ada yang pasti. Kayak misalnya saya ngadain Marvel Project. Saya ada goal tertentu memang. Tapi nyatanya toh goal ini biasanya sih nggak kayak gitu 100%. Pasti meleset lah. Kalau nggak 80%, 70%. Tapi which is itu nanti akhirnya balik ke kita. Apakah kita sudah puas dengan terpenuhnya goal dengan standar seperti itu. Maka dari itu nggak apa-apa untuk goal ini sebagai tolak ukur kira-kira aja lah. Karena kita tahu everything is not certain.
semuanya nggak pasti gitu kan. Hmm. Jadi buat kira-kira aja. Kalau goal ya oke, kalau nggak goal juga nggak apa-apa. Gitu. Yeah. Nah akhirnya kita malah jadinya lebih fokus ke apa yang kita sedang kerjakan saat ini. Jadi kita benar-benar intuit, kita meresapi segala aktivitas gitu. Atau mungkin bahasa orang umum menghayati gitu. Cuma kalau menghayati itu kadang kan terlalu lebay gitu ya. Ya kita istilahnya benar-benar asyik dengan kegiatan belajar kita tanpa perlu melupakan goalnya. Kita bisa catat di mana. Tapi kita juga tidak mikir-mikir terlalu jauh. Dulu saya seperti itu. Jadi saya mikirin goalnya itu supaya fokus saya supaya bisa jadi energize gitu. Goalnya dapat 100 juta gitu. Saya jadi kayak, kepikiran 100 juta gitu kan misalnya gitu. Tapi nanti jadinya malah kepikiran, ya jangan-jangan, orang itu tadi kok nggak balas messageku ya, jangan-jangan ini gagal ya 1 juta. Ini tandaku gagal ya. Akhirnya mau jadi pikiran berkelana gitu yang nggak dibutuhkan gitu. Jadi saya cukup akui aja gitu. Memang saya seneng dapat 1 juta, ada goal seperti itu, saya memang mau berusaha ke sana. Tapi ya sudah, kita tahu bahwa itu semua nggak pasti. Yang paling penting adalah apa yang sedang kita kerjakan sekarang, intensinya jelas mengarah ke sana. I see. Oke. Bro, kalau misalnya kita ngomong tentang let go tadi dan juga banyak orang yang kalau menyelesaikan masalah tuh, kalau misalnya ada masalah mereka suka kayak, udah deh nanti aja, atau enggak mengabaikan, atau enggak udah lupain aja gitu. Itu adalah salah satu bagian dari let go atau malah memperkeruh jiwanya gitu sebenarnya? Gini, ciri khas yang paling jelas itu adalah let go itu ciri-cirinya adalah kita tidak berkeberatan dengan masalahnya. Jadi kita lega. Ada ciri khasnya, sensasinya bisa lega, kita ada satu sensasi lepas gitu. Nah, tapi kalau orang cuek kan nggak seperti itu. Kita kayak ketemu masalahnya kita tegang gitu kan. Wah ini masalah ini. Aku nggak mau pikir syuh. Nah kan udah seperti itu. Jadi nggak ada kualitas kelegaannya di sana. Yang ada penolakan, ketidaksukaan, sengaja menghindar, lari, kabur. Nah kita perlu sejenak pahami ini ke diri kita sendiri. Jadi kita tidak mencampurkan antara let go dan kabur, karena jelas sekali sensasi di tubuhnya Anda. Jelas sekali pikiran Anda saat itu bagaimana. Biasanya kalau orang cuek kan dia tetap berkeberatan, cuma dia nggak mau mikir. Iya. Sudah itu terlalu berat buat aku gitu. Ya udahlah lupain aja gitu. Ya. Oke. Terus berarti itu ada satu quality yang penting banget sih dalam let go itu ya. Kalau dari pembicaraan dengan Bro Hendrik, ada satu yaitu menerima gitu ya, acceptance gitu. Jadi seberapa besar kualitas acceptance yang kita punya dan juga misalnya memaafkan itu mendukung proses kita untuk let go terhadap sesuatu. Oke, ya. Jadi menerima dan memaafkan sekali lagi juga sebenarnya kita punya kualitas seperti itu. Jadi ketika sama saya kaitkan lagi dengan nafas ya. Dengan tiap tarikan nafas kita menerima sesuatu. Dengan tiap hembusan nafas kita memaafkan. Kita melepaskan. Jadi itu sebenarnya ya apa yang segalanya di dunia ini kita nggak bisa tolak kan sebenarnya. Meskipun sesuatu itu kita tolak juga ya, kalau memang berhasil kita tolak pun itu sesuatu yang mesti kita terima memang pada saat kondisinya memang seperti itu. Tapi kalau kita tolak terus akhirnya dia datang beneran juga ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita terima aja gitu. Di dunia ini kita hanya menjadi penyaksi aja ada semua yang terjadi. Jadi semua yang hadir di dunia ini ya aku hanya jalaninya gitu kan. Jadi kita lebih ke arah in tune with the life. Karena memang seperti inilah kita hidup. Kita menerima apa yang sudah memang tersaji di hadapan kesadaran kita, di hadapan mata kita. Ini bukan berarti sama dengan apatis. Sebenarnya aku mesti bisa mau ngapa-ngapain gitu kan. Tidak gitu. Anda punya intensi juga adalah bagian dari pengalaman Anda. Anda punya goal juga merupakan bagian dari pengalaman Anda yang tersaji di hidup Anda. Yeah. Jadi apapun itu Anda akan menerima, ya memang saya menerima ada intensi seperti itu. Jadi ini bukan soal aktif pasif ya, tapi lebih cenderung apa yang hadir, maka aku siap menjalaninya.
Gitu. Jadi karena kita punya attitude seperti ini, jadi kita juga memaafkan segala yang terjadi, maka hati kita bisa lega, kita terbuka sama dunia. Gitu. Kita nggak lagi membrace diri kita sendiri, melindungi kita sendiri dengan baju sirah, di mana kita takut tersakiti, tidak. Karena apapun itu, mungkin goal saya seperti ini, saya ketika ingin merampungkannya, saya harus take a risk, saya harus ambil resiko, ya saya jalani. Jadi apapun yang ada, saya hadapi. I see. Oke. Tapi bro, kan nggak segampang itu ya kita untuk let go, terutama untuk situasi-situasi yang sangat traumatis gitu, yang bikin depresi gitu misalnya. Jadi gimana caranya bro untuk bisa menerima, dan gimana caranya untuk bisa memaafkan situasi dan kondisi yang sulit gitu ya, yang traumatis. Gimana bro? Dari segi ini ya, mindfulness perspektif gitu misalnya. Iya. Karena ya memang susah sih kalau udah kadung trauma ya. Iya. Nah itu, tapi kadang juga keadaan juga bisa membantu kita, kondisi kita, apa yang ada di hidup kita juga bisa membantu ke arah sana. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya apapun itu, misalnya saya dulu rajin pakai mindfulness gara-gara depresi misalnya, atau saya dulu belajar menerima disuntik gitu gara-gara diinfus di rumah sakit gitu kan, opnam gitu kan, jadi saya udah pasrah. Dulu saya takut banget disuntik, begitu disuntik langsung berkunang-kunang mau pingsan. Gitu dah. Oke. Iya. Tapi gak di rumah sakit, ya gak ada jalan lain. Jadi tiap hari disuntik, ya sudah lah, legowo lah, sudah let go. Akhirnya malah sekarang suntik ya gak apa-apa gitu, udah terbiasa, udah nerima dengan jarumnya, itu agak serem juga gitu kan. Jadi trauma sendiri adalah, kalau misalnya berat, langkah-langkah konfliknya adalah, pertama maafkan diri dulu. Maafkan diri dulu kalau ada trauma. Iya. Jadi jangan merasa, aduh aku nih trauma gitu. Berarti something wrong with me gitu kan. Terus kayaknya mau dihapus saja, terus kita sibuk ikut self healing, sibuk ikut sesi ini dan itu. Akhirnya kita malah attitude-nya adalah menggunakan self healing untuk menyerang trauma kita sendiri. Nah itu tidak seperti itu. Jadi kita maafkan dulu ya, tidak apa-apa trauma. Jadi semua orang terjadi seperti itu. Sepanjang kita semakin dewasa, kita ada komunikasi dengan lebih banyak pihak, maka kita akan tahu bahwa trauma ya tidak jadi soal, semua manusia mengalaminya, semua manusia pernah terluka. Gitu. Nah kita maafkan diri dulu, yang kedua adalah maafkan kejadiannya. Karena sebagaimana tadi saya udah sharing kan tadi, bahwa everything in the world ya kita nggak bisa kontrol, apapun yang tersaji kita terima, maka kita maafkan kejadiannya. Ya sudahlah, kejadiannya emang buruk, jangan terlalu dipikir oh ya harusnya aku seperti ini seperti itu. Ya nggak apa-apa ada pikiran seperti itu, cuma kita mau memberikan ruang dulu lah. Kalau misalnya itu terjadi ya nggak apa-apa, kan kita bisa maafkan kejadiannya. Mungkin dia sendiri melakukan hal seperti itu ke kita, ada orang lain yang membuat kita trauma, maka kita mungkin kita bisa melihat, oh mungkin karena dia sendiri juga ada pengalaman yang serupa dengan orang lain, maka dari itu dia juga melakukan hal yang sama pada saya, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita memberikan ruang untuk itu terjadi, maka kita menjadi semakin terbuka gitu. Kita nggak lagi berkeberatan, kita memaafkan kejadian yang sudah terjadi. Yang mungkin kita nggak tahu kenapa harus seperti itu. Yang ketiga terakhir adalah kita udah belajar menerima. Yang ketiga adalah maafkan waktu. Kadang kita tuh pengen cepat. Kita maafkan waktu yang terus bergulir. Saya dulu salah satunya depresi adalah takut saya belum melakukan apa-apa sebelum menikah. Nah ini banyak orang yang seperti itu. Tapi ketika Anda takut seperti itu, ini tidak efisien gitu. Malah yang terjadi, ketakutannya malah menggelora, Anda sebelum menikah malah termakan oleh ketakutan. Jadi adalah yang saya bawa adalah saya maafkan waktu. Saya berbuat yang memang saya terbaik. Kalau memangnya waktu tidak mengkondisikan, ya sudah. Jadi saya ubah attitude-nya. Dari mengerjakan sesuatu yang belum selesai sama mengerjakan yang terbaik di hari saat. I see. Oke, jadi maafkan diri sendiri, maafkan kejadiannya, maafkan waktunya. Loh, enggak ya. Orangnya yang menyakiti enggak dimaafin, Mas? Kalau kita maafkan kejadiannya, nanti orang
efeknya akan termaafkan sendiri. Oh gitu. Kan dia adalah bagian dari kejadian. I see. Ya, jadi seluruh kejadiannya ada objek, ada subjek. I see. Unik ya. Oke. Terus emang ini sih, kalau misalnya kita itu ada masalah atau suatu hal yang trauma itu kadang-kadang kita tuh suka menyakiti diri sendiri sih. Makanya memang yang nomor satu tuh adalah memaafkan diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang kita tuh self critics yang paling besar gitu. Justru sebenarnya masalahnya tidak seberapa, tapi kita tuh kayak memforsir diri kita sendiri atau menyalahkan diri kita sendiri, dan itu sebagai sumbangan yang lebih besar terhadap jiwa kita sih sebenarnya. Semakin rapuh gitu jiwanya. Makanya betul, maafkanlah diri kamu sendiri dan lebih self compassion gitu ya. That's okay, that's fine. Everything's gonna be okay. Gitu. Loh, jadi ngomong buat diri sendiri. Oke. Nah, sekarang kita ini deh bro, kalau seandainya nih di masa yang sangat uncertain saat ini gitu ya, di masa COVID kayak gini, aku tuh sering banget menemukan berita-berita yang tiba-tiba orang tuanya si ini meninggal, tiba-tiba public figure ini meninggal gitu ya. Dan di situasi yang uncertain ini bisa jadi kita juga yang menjadi salah satu orang yang sudah dipanggil gitu waktunya. Jadi gimana bro, caranya supaya kita itu ready atau siap untuk bisa punya mempersiapkan kematian secara damai gitu bro, dan lepas dari attachment yang tadi itu. Ya, yang terakhir itu mungkin kita bisa pakai contoh Chadwick Boseman ya, yang main Black Panther. Nah itu kan tiba-tiba meninggal kan? Iya. Dunia fans Avenger di seluruh dunia shock Wakanda kan, forever. hampir a whole world kan fans Avenger itu everywhere gitu kan. Iya. Nah kalau kita lihat dari pengalaman hidup dia, ternyata waktu dia syuting Wakanda gitu kan, Black Panther itu dia udah sakit gitu kan. Dia udah sakit, kanker itu udah stadium berapa gitu. Jadi otomatis dia sendiri udah tahu bahwa at least dia merasa divonis juga mungkin sometimes ketika dia tahu kabar tersebut kan. Tapi dia ternyata bisa melewati itu, dia syuting dan sebagainya. Kemudian yang akhirnya dampaknya malah sangat terasa terhadap ketika ada permasalahan tentang ras di Amerika, terus dampaknya terhadap dunia perfilman sendiri, tokoh dia yang sangat menginspirasi bagi banyak orang gitu kan, atau perubahan-perubahan. Nah, saya rasa itu akhirnya hidupnya juga menjadi satu inspirasi gitu kan. Iya. Nah, hal seperti ini perlu kita renungkan bahwa apakah hidup kita seperti dia? Apakah kita live our life fullest? Apakah kita benar-benar menghidupi sesuatu yang kita mau? Yang kita benar-benar inginkan di hidup ini? Kadang ini cukup blur untuk mengetahui apa yang kita inginkan. Karena apa? Biasanya, si A ngomong itu, orang tuaku ngomong begini, teman ngomong begini, orang lain siapapun ngomong begini dan begitu. Akhirnya kita juga nggak jelas sih sebenarnya diriku ini siapa ya, aku ini mau apa, nggak jelas juga gitu kan. Tapi sebenarnya cukup mudah untuk mengetahui hal tersebut. Kembali aja pada apa yang membuat Anda merasa alive, merasa Anda fulfill, then do it. Kalau sekarang saya suka kaligrafi, I feel that alive, I'll do it. Aku suka calisthenics, it make me alive, then I do it. Alive di sini bukan membuat saya bersemangat, menggelora gitu, tidak. Tapi hanya membuat saya merasa segar dan juga lega. Nah, saya cuma ambil itunya aja. Jadi then do it. Jadi jangan terlalu mikir banyak-banyak. Gitu. Tentu kalau ada urusan uang Anda harus mempertimbangkan, gitu kan. Tapi at least kita mulai selangkah untuk ke arah sana. Jadi setidaknya meskipun kita punya tanggung jawab sebelum meninggal, yang mungkin kita tidak bisa tinggalkan, yang memang bukan passion kita, juga nggak ada masalah. Karena sebagian dari waktu kita sudah digunakan untuk menghidupi apa yang kita mau. Benar-benar hidup ini. Nah, jadi it's okay gitu. Jadi nggak perlu juga menjudge bahwa hidup fullest itu berarti harus sesuai ini, enggak. Bukan seperti itu juga. Gitu.
Jadi apapun yang kita alami, nanti kita bawa kesegarannya gitu. Misalnya kalau kita udah bisa mengetahui apa yang kita mau, kita bawa kesegarannya ke sesuatu yang memang mungkin membuat kita agak suntuk gitu. Ya mungkin kita bisa kreatif mengeksplorasi, misalnya contoh katakanlah orang di Google suntuk bekerja, akhirnya dia membuat kantor yang konsepnya which is menarik ya. Ada tempat duduk heaven-nya kan. Nah, berarti itu kan dia memberikan satu passion atau dia membantu orang lain juga untuk bisa menemukan enjoy di tengah situasi yang dipeliting gitu kan. Yes. Nah, ini kreativitas kita sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah yaitu sama kayak tadi adalah memaafkan apapun. Memaafkan apa yang dipikir diri sendiri. Memaafkan segala emosi ataupun perasaan kita. Memaafkan apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Memaafkan seluruh pengalaman yang enak ataupun tidak enak. Nah itu kalau akhirnya kita let go, karena memaafkan berhubungan dengan mengembuskan nafas, letting go, lepas. I see. Oke. Itu kan tadi untuk diri sendiri ya. Gimana bro kalau misalnya ini kan berdasarkan konseling yang saya alami beberapa kali gitu ya. Paling banyak itu klien itu yang punya traumatic issue biasanya ini related sama kedukaan yang panjang. Misalnya bertahun-tahun ditinggal oleh keluarga terdekat atau significant others gitu ya. Dan itu traumanya lama gitu. Bisa ada yang 8 tahun, ada yang 4 tahun gitu. Dan gimana? Itu yang pertama, kedukaan terhadap orang terkasih. Yang kedua itu biasanya divorce. Biasanya ya kalau yang konseling sama saya. Dan yang ketiga itu putus sama pacarnya gitu. Yang keempat itu biasanya kerjaan atau relationship yang lain gitu. Nah, yang nomor 1 itu biasanya kedukaan yang mendalam itu karena ditinggal oleh orang-orang terkasihnya gitu. Gimana ya bro caranya supaya kita bisa let go gitu, yang merelakan orang-orang yang sudah lama gitu bahkan meninggal. Kalau kita lihat, kalau kita sedih, tadi kan tanda kasusnya apa? Ditinggal orang tersayang, terus divorce dan sebagainya. Berarti kan ada satu rasa bahwa sebenarnya kita tuh sayang sesuatu. Sayang sesuatu tapi nggak terpenuhi. Dan kita sedih akan kondisi yang terjadi. Akan kejadian ini. Jadi, saya pernah dengar dari salah satu guru saya, dia ngomong, grief is love that cannot go anywhere. Jadi kesedihan adalah cinta kasih yang nggak tahu harus disalurkan kemana. Jadi dalam kekalutan itu, dalam pikiran yang acak dan berantakan, kita nggak ngerti mau menyalurkan kasih sayangnya kemana. Jadi menurut saya yang paling penting adalah apresiasi luka itu, kesedihan itu, diapresiasi dulu, biarkan dia mengalir. Oke. Biarkan dia mengalir seperti air sungai. Apa air sungai juga ada sumbernya, ada mata air. Mata airnya itu kasih sayang itu sendiri. Jadi kalau sekarang sungainya terhambat, di blok itu nggak bisa ngalir, sekarang kita buka bloknya perlahan. Nah, proses membuka blok ini adalah proses daripada letting go. Ya sudah, saya menerima kejadian ini, saya memaafkan kejadian ini. Maka arus dari emosi ini akan mengalir dengan lancar. Jadi kalau kita melihat tubuh kita secara chi, nanti arus energinya akan lancar juga. Jadi kesedihannya tidak menggumpal di satu bagian tubuh yang nantinya bisa menyebabkan penyakit. Gitu. Nah, kita ini semua lancar, kita sadar bahwa sebenarnya yang saya rasakan ini bukan kesedihan, tapi cinta kasih. Jadi kita sudah memaafkan. Nah, maka dari itu biasanya ketika kita sudah memaafkan, kita sudah ada letting go, ada rasa hangat, rasa lega, rasa sayang, bahwa kita sebenarnya tidak punya kebencian apa-apa. Ketika kebencian hilang, yang ada rasa cinta kasih kan. Nah, setelah itu kita akhirnya tahu, saya benar-benar appreciate for whatever happens. Karena kita akhirnya tahu, ternyata saya ketemu apa yang menyebabkan saya sedih. Dan ketika Anda menemukan itu, grateful-nya sangat luar biasa. Nah, ketika Anda meninggal, Anda tidak menyesal lagi. Dan Anda bisa membawa ini ke lingkungan sekitar. Seperti kalau ada keluarga yang mungkin
Anda berpikir bahwa keluargaku ini seperti ini, berarti kan kemungkinan kematiannya juga tidak baik gitu. Kalau kita punya interpretasi tertentu tentang kematian yang baik, kehilangan yang baik atau sebagainya. Tapi nah ini kita mau belajar untuk memaafkan bahwa apapun yang terjadi, ya kita doing the best. Kayak tadi kita punya goal, kita doing the best, but we know that everything is uncertain. Ya kita lepaskan aja apapun hasilnya. Oke. Berbakat nih kayaknya jadi konselor, bro. Kita buat tim yuk. Gitu ya. Kayaknya aku ikut aja nih ke perusahaan. Ayo. Kayaknya bisa nih, counseling for konselor nih, bisa nih. Oke. Kita coba lihat ya, ada pertanyaan nggak ya? Tadi ada kayak, tapi agak di awal-awal kayaknya. Di awal-awal ya? Coba kita lihat dulu. Bisa nggak, bro? Kelihatan nggak? Bentar. Aku udah ketutupan nih. Ya udah kehilangan. Boleh nggak tadi yang bertanya, silahkan ditulis lagi. Kalau udah terlalu jauh udah nggak bisa ya? Iya. Oh iya ya. Oh ini nih. Dalam hal, oke, dari Jerry Hadinoto. Dalam hal asmara atau percintaan, apakah mungkin kita pakai prinsip let go atau tidak menggenggam? Akan sulit sekali prakteknya. Bagaimana caranya? Bener nih. I'm with you, bro. Saya kira jangan gini apa? Dalam hal tertentu, ya namanya manusia itu sudah normal untuk menggenggam dan melepas. Bagaimana kita ada natur untuk melepas, kita juga punya natur untuk menggenggam. Jadi ketika kita memutuskan untuk memang menikah gitu kan, dan kita memutuskan untuk memang menjalani dua-duanya. Dia ada tahu bahwa namanya pernikahan, namanya ikatan pernikahan, namanya itu udah ikatan ya. Ya kan, bahasa Indonesia ikatan. Ya kalau namanya ikatan ya ada menggenggamnya gitu. Cuma ya enggak apa-apa, dimaafkan saja. Kalau memang ada menggenggam di hidup ini, yang Anda memang butuh, ya nggak apa-apa. Misalnya kita punya perusahaan, punya organisasi, ya pasti menggenggam lah. Kalau nggak kita genggam, nanti berantakan. Mau ke arah mana aja kita let it go, gitu ya sudah. Gitu. Tapi kan bukan seperti itu. Jadi kita menggunakan genggaman ini dalam batas-batas tertentu, dan kita siap untuk melepasnya. Gitu. Menggenggam itu kayak kita mau minum lah. Kalau kita mau minum, ya sudah digenggam sementara, gluk. Udah ditaruh, masa gelasnya kita pegang terus. I see. Ya, jadi sepanjang kita tahu itu menjadi sebuah tools untuk kita mendayagunakan hidup kita, yang ada masalah. Misalnya, oke, saya nikah karena memang ada perasaan sayang, saya mau mengapresiasi perasaan saya memang sayang sama dia, ya sudah. Terus dia ternyata, orang yang lain juga ternyata sayang juga sama kita. Gitu. Ya sudah, klop. Ayo kita mulai jalan bersama. Kebetulan saya juga memang, misalnya gini, saya memang butuh teman untuk bisa merencanakan sesuatu dalam hidup ini, ya bolehlah kita menikah, kan orang butuh support. Maka dari itu di tulisan-tulisan Buddhis zaman dulu juga banyak disebutkan bahwa suami istri adalah seperti sayap dari seekor burung, dua sayap dari seekor burung. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bisa mendayagunakannya dengan tepat, ya tidak jadi masalah. Misalnya kayak cerita Pangeran Siddhartha sama Yasodhara itu berapa kalpa dan berapa kehidupan bareng. Kalau dia itu tentunya, ya nggak usah hubungan asmara lah, ya nggak ada, udah bodhisattva, nggak ada sama-sama, nggak ada Buddha Gautama gitu kan. I see. Jadi ternyata itu menjadi satu latihan juga. Ketika kita menjalani satu relasi dalam hubungan suami istri dan sebenarnya asmara, ya kita sebenarnya juga bisa banyak belajar melepas juga kan di dalam. Kita melepas sesuatu yang mungkin waktu kita genggam buat si dia. Akhirnya kita juga belajar dari sana. Nice. Begitu, Bro Jerry, semoga terjawab ya. Dari konselor yang Bro Hendrik nih sekarang udah bisa jadi konselor nih. Bro Hendrik, coba di highlight deh. Let go itu sama surrender atau pasrah? Tergantung kita memaknai pasrahnya itu kayak apa. Kadang orang menurut mereka pasrah itu berarti ya sudah menyerah. Dalam artian menyerah itu
menyerahnya itu dalam artian yang kurang begitu skillful gitu. Jadi menyerahnya itu ya sudahlah, semacam cuek gitulah. Aku nggak mau berurusan dengan ini lagi gitu. Nah kalau attitude seperti itu ya tentu berbeda. Tapi kalau letting go di sini ya bisa saja kita bilang ini menyerah gitu. Kita menyerah untuk menang. Bedanya di sana. Kalau yang satu itu menyerah untuk kalah. Kalau kita menyerah untuk nanti menang. Jadi ya nggak apa-apa, apapun yang terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita vulnerable, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, kita menyerah, kita pasrah. Tapi setelah pasrah, we embody something, then we apply it. Kita menerapkannya ke tindakan selanjutnya. I see. So we still have 3 minutes untuk mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Kak Devi nih, apakah ketika kita pernah let it go akan suatu hal, suatu saat kita akan bisa kembali menjadi tidak let go terhadap hal yang sama tadi? Artinya, selama hidup kita tetap harus berlatih kah? Sebenarnya kalau Anda sudah let go sesuatu, ini bisa dua hal. Mungkin Anda belum benar-benar let go atau sudah benar-benar let go dan itu hal yang serupa tapi tidak sama. Iya. Dan sebenarnya itu kayak ya sama dengan kebiasaan reaksi kita. Sebenarnya kalau pengalaman kita tentang apapun nggak ada sesuatu yang signifikan berbeda. Misal aku udah let go sama orang tua, terus nanti ada sama pasangan, sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Gitu. Karena apapun itu nanti ujung-ujungnya adalah kembali ke sikap kita sehari-hari. Apakah kita mudah let go? Kalau kita terbiasa dengan let go, maka dengan siapapun itu juga nggak jadi masalah gitu kan. Alright. Maka dari itu, menurut saya tergantung case by case ya. Saya nggak bisa ngomong langsung apakah ini apa yang menyebabkan ini terjadi. Tapi bisa saja terjadi memang. Tapi saya rasa ini bukan sama ya. Saya rasa bukan sama kalau Anda benar-benar let go. Bisa jadi berbeda, cuma kecenderungan Anda yang sama, bukan halnya. Ya kan? Yang sama itu kecenderungannya. Ya. Oke. Apakah seperti itu? Iya. Oke, kita punya 1 menit lagi nih. Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana hadapin orang yang selalu menyakiti kita? Apakah dengan let go berarti kita pasrah saja disakiti? Dari Mbak Sofia. Bro, sekaligus closing statement boleh ya, bro? Oke. Gimana nih? Kayaknya seru banget kalau udah terkait let go nih. Banyak yang nyangkut ya. Silakan, ya kalau orang yang menyakiti kita, ya kita pasrah, ya justru malah kita nggak tersakiti lagi kalau pasrah. Kenapa? Karena kita pasrah, kita melepas rasa sakit kita. Nah, kalau kita melepas rasa sakit kita, ya kita udah nggak merasa tersakiti. Orang itu mau ngapain, bagi kita, ya sudah, dia mau ngapain terserah. Yang kedua adalah ketika kita melepas, kita tahu bahwa kita mulai kenal, kita mulai sayang pada diri kita sendiri. Dan kita akan jaga jarak lah otomatis. Orang itu menyakiti kita terus, ya kita jaga jarak, emang disudahi aja. Kadang kita tuh merasa disakiti orang terus, kita sendiri yang memilih untuk berhubungan sama dia. Iya. Dari situ membuat satu ikatan gitu. Iya. Nah kalau kita pasrah, kita let go aja. Memang hubungan ini tidak bekerja, ya saya sudahi aja sampai di sini. Iya. Kita let go ikatannya. Ini juga latihan untuk pasrah juga. Betul. Jadi pasrah dalam artian positif, pasrah dalam artian kita relax dalam artian aktif. Jadi bukan pasif terus kita disakiti tidak berdaya, bukan. Tapi kita melepas untuk bisa membuat satu hubungan yang baru, segar. Kata-kata terakhir mungkin ya, apapun itu, sesi kita juga sekarang butuh di let go. Ya, gak bisa nih. Ya, jadi apapun itu memang butuh letting go. Iya. Termasuk segala sesuatu yang di hidup kita. Jadi it's okay untuk menemukan sesuatu yang susah, untuk menemukan sesuatu yang bagus, apapun itu. Mungkin kita susah melepasnya. It's okay, semua dari kita, saya juga termasuk, juga belajar untuk letting go. Karena apa yang kita lakukan di hidup ini, tentu saja juga nanti apa yang terjadi ketika waktunya sudah datang. Iya. So true. Dan
knowing when to stop dengan relationship yang toxic atau pekerjaan yang toxic atau apapun itu adalah suatu achievement juga sebetulnya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bro Hendrik Tanuwijaya. It's always nice to talk to you, seriously. Juga buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya sudah atas perhatiannya juga atensinya. Sampai ketemu lagi di IG TV Live Chan Medan dan juga Chan Indonesia dengan topik yang semakin menarik gitu ya setiap harinya. Stay healthy dan saya harapkan semuanya bisa menata raga, bisa jiwanya melega dan bahagia. Oke, sampai ketemu lagi ya. Thank you so much everybody. Thank you semua. Bye. Happy Sunday. Yeah, thanks. Bye.